Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube SD Al-Islam 2 Jamsaren yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami banggakan. Tidak terasa hari demi hari sudah kita lalui dan kita hari ini sudah memasuki hari ke-29 Ramadan 1442 Hijriah. Sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut datangnya satu hari kemenangan bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari yang ditunggu oleh umat muslim sedunia. Karena apa? Karena saat itu umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah puasa berhasil menyelesaikan perjuangannya untuk melawan hawa nafsu, menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh. Di samping itu, hari tersebut adalah hari yang disambut dengan sukacita oleh umat muslim sedunia, karena umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan berharap mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang muslim yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, yaitu diberikannya maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri memiliki makna kembali kepada keadaan semula, sebagaimana manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan akan mendapatkan keadaan sebagaimana yang disampaikan di atas, yaitu kembali pada keadaan bersih dan suci? Jawabannya adalah bisa jadi tidak. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang menjalankan puasa Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam menjalankan puasa, orang tersebut hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi tidak menahan diri, tidak menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala-pahala puasa. Perbuatan-perbuatan apa yang bisa menghapus pahala-pahala puasa? Antara lain menggunjing atau menghibah, kemudian mengadu domba, bersumpah palsu, berbohong, menyaksikan tayangan-tayangan yang semestinya tidak dilihat, misalnya film-film porno, dan itu adalah contoh-contoh perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Jadi orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Nah, sekarang apa toh tanda dari orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan ada beberapa tanda puasa seorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama adalah meningkatnya kesolehan individu atau pribadi. Nah, meningkatnya kesolehan individu atau pribadi itu dapat dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas serta kualitas ibadah seseorang, terutama ibadah kepada Allah. Misalnya sholatnya semakin rajin, disiplin, tidak pernah bolong, kemudian tepat waktu, senang melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah, dan tentunya mereka semakin takut melakukan hal-hal yang melanggar larangan-larangan agama. Dalam hal ini adalah larangan-larangan agama Islam. Kemudian ciri yang kedua adalah meningkatnya kesolehan sosial. Apa ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu meningkat kesolehan sosialnya? Bisa dilihat bahwa kepekaan dan kepedulian orang tersebut terhadap penderitaan atau musibah
yang menimpa sesama manusia atau orang lain itu semakin besar. Mereka akan gampang sekali terketuk hatinya untuk memberikan pertolongan ketika ada orang lain, terutama saudara-saudara seiman yang mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian. Jadi itu salah satu ciri yang menunjukkan bahwa kesolehan sosial seseorang itu mengalami peningkatan. Di samping itu, dalam berinteraksi atau bergaul dengan sesama manusia, dia tidak pernah memberikan perasaan yang tidak nyaman. Artinya apa? Mereka menampakkan akhlak-akhlak yang baik dalam bergaul dengan sesama manusia. Nah, itu tadi beberapa tanda yang menunjukkan bahwa puasa seorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tentunya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Yang pertama adalah mengagungkan nama Allah dengan mengumandangkan kalimat takbir dari mulai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu cukupkan bilangan puasanya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Cara yang kedua yaitu membayar zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Yang ketiga adalah menjalankan atau melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari pada tanggal 1 Syawal dengan menjalankan sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. Antara lain yang pertama adalah mandi dan bersuci, kemudian makan sebelum sholat Idul Fitri, dan memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salahnya itu datang dari diri saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa semoga kita semuanya nantinya masih diberikan umur panjang, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan tahun berikutnya dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun mendatang dengan lebih baik dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.